Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Kanranisa dari Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Fisika. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu manajemen pendidik dan peserta didik. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu manajemen pendidik? Ya benar teman-teman, manajemen pendidik menurut Terry adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengertian manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi, pendidikan sampai akhirnya berhenti dalam proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan, dan pemberhentian. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan pamong pelajar, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, itu tadi pengertian manajemen pendidik. Kan kita udah membahas manajemen pendidik nih. Sekarang kita bahas apa sih tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang pertama ada bagian tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pelatih adalah mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Yang kedua yaitu tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa. Guru harus dapat memotivasi siswanya untuk secara aktif melakukan kegiatan di kelas maupun di luar kelas, serta secara mandiri di rumah. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai norma moral, sosial maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Nah teman-teman, itu tadi tugas dari guru. Ada 3 ya, tugas guru di bidang profesi, tugas guru di bidang kemasyarakatan, dan tugas guru di bidang kemanusiaan. Nah teman-teman ada yang tahu nggak sih kalau pendidik itu punya kewajiban atau enggak? Ya benar teman-teman, ternyata pendidik juga punya kewajiban. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Setelah kewajiban, ternyata pendidik juga mempunyai hak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, hak pendidik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan profesi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir,
kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu peran pendidik. Peran pendidik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, guru sebagai pendidik merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Yang kedua, guru sebagai pengajar menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif atau afektif. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih gimana orang-orang pendidikan merekrutmen dan seleksi guru dan staf? Ternyata teman-teman ada kriteria dasar seleksi, yaitu rasional, ilmiah, objektif, efisien, dan efektif. Dilakukan secara objektif dan jujur, dan dilakukan oleh profesional. Bagaimana sih cara dan metode seleksinya? Seleksi, persyaratan administrasi, pengetahuan umum, psikologi, wawancara, dan referensi. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang kedua, membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hendak dari sekolah. Yang ketiga, memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Dan yang terakhir teman-teman, mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Baik teman-teman, sekarang kita balik lagi ke topik yang kita bicarakan. Masih ingat kan apa topik yang kita bicarakan? Ya benar, topik yang kita bicarakan yaitu manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Tadi kita telah membahas apa itu manajemen pendidik, apa tugasnya, apa perannya, apa kewajibannya, dan apa haknya, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas manajemen peserta didiknya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu manajemen peserta didik? Ya, benar sekali teman-teman. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Apa saja sih langkah-langkah perencanaan peserta didik? Ada berapa macam? Ya benar, ada 7 macam. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik ada 7 macam atau 7 langkah. Yang pertama, forecasting. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, policy. Yang keempat, programming. Yang kelima, prosedur. Yang keenam, schedule. Dan yang ketujuh, budgeting. Apa saja sih kebijakan penerimaan peserta didik baru? Penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem perencanaan peserta didik baru ada 2 sistem teman-teman. Yang pertama yaitu sistem promosi, yang kedua sistem seleksi. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung yang ditentukan.
Sedangkan sistem seleksi, pertama seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni, kedua penelusuran bakat minat dan kemampuan, dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Nah teman-teman, bahasan terakhir kita yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada berapa kriteria sih penerimaan peserta didik baru? Ya teman-teman, benar sekali, ada 3 kriteria. Kriteria pertama yaitu kriteria acuan patokan, yaitu merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, yaitu kriteria acuan norma. Penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang terakhir yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang kita bahas, yaitu tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Ternyata banyak juga ya yang kita bahas, mulai dari pengertian, peran, tugas, hak, kewajiban, sampai ke kriteria-kriteria calon peserta didik baru. Semoga teman-teman dapat memahami materi kita pada kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.